Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Senang banget karena hari ini aku punya waktu untuk bikin video lagi. Sebenarnya kemarin-kemarin aku mau bikin video lagi, cuman baru hari ini ada waktunya dan maksudnya ada waktu untuk bikin video lagi kayak gitu. Dan hari ini seperti biasa aku mau cerita tentang pengalaman aku, tentang kehidupan aku sebagai seorang makeup artist. Kenapa sih ceritanya soal makeup artist lagi? Karena this is my job dan menurut aku ini spesial banget ya, karena mungkin gak banyak orang yang tahu gimana perjalanan seorang makeup artist dari mulai nol sampai dia bisa menjadi seorang MUA. Makanya aku pengen sharing ke kalian dan pengen ngeliatin aja sih, mungkin gak semua makeup artist punya pengalaman yang sama kayak aku, tapi seenggaknya aku pengen ngeliatin ke kalian dan mudah-mudahan kalian bisa ngambil hikmahnya dalam video aku kali ini. Dan sesuai judulnya, aku bakal ngasih tau kalian kenapa aku bisa nekat jadi makeup artist. Dan buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel aku dan nyalain notifikasinya juga, jadi kalian bisa tahu nanti video aku selanjutnya. So, daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi sesuai judulnya, kenapa aku ngasih judul modal nekat jadi makeup artist? Karena ini benar-benar pengalaman aku banget. Kenapa aku bisa jadi makeup artist kayak sekarang, dan hal-hal apa aja yang bisa dibilang nekat untuk jadi seorang makeup artist gitu loh. Dan sekali lagi, ini cuma pengalaman aku doang, dan mungkin ada beberapa makeup artist yang sama atau bahkan mungkin mereka punya cerita lain gitu kan. Cuma di sini aku cuman memang pengen sharing aja sama kalian semua gitu. Nah, semoga aja suara aku kedengaran agak jelas ya, meskipun gak pakai mikrofon. Maaf banget kalau misalkan suaranya masih terlalu kecil. Insya Allah nanti video selanjutnya bakal aku perbaiki. Nah, sesuai judulnya, hal pertama yang menurut aku salah satu modal nekat aku jadi makeup artist, yaitu aku gak punya basic apapun soal makeup. Kenapa? Karena aku tuh gak pernah tahu produk makeup. Aku gak tahu cara makeup ataupun ya pokoknya aku gak tahu basicnya soal makeup tuh apa gitu loh. Dan karena dari zaman aku SMA sampai aku kuliah pun aku nggak pernah pakai makeup. Jadi aku pakai makeupnya cuma pakai pelembab. Habis itu aku pakai loose powder. Loose powdernya juga aku biasa pakai bedak bayi. Dan yang paling menurut aku lumayan tuh ya cuma loose powdernya Wardah pada saat itu. Pada saat aku SMA sampai kuliah, dan aku cuman kayak pakai lip balm gitu. Aku nggak pakai lipstick, blush on atau segala macam. Dan menurut aku itu adalah salah satu hal ternekat aku, kenapa aku mutusin untuk jadi seorang makeup artist. Nah, itu tadi yang pertama, modal nekat aku, karena aku gak punya basic. Terus yang kedua, aku gak punya skill makeup sama sekali. Kayak yang udah aku jelasin di awal, kalau aku tuh gak pernah makeup sama sekali kan. Aku gak pernah pakai BB cream atau sebagainya. Jadi aku benar-benar gak punya skill makeup. Aku gak bisa pakein foundation kayak gitu, kayak gak bisa pakein alis, lipstick pun aku cuma pakai lip balm. Dan kenapa tiba-tiba aku pengen jadi makeup artist itu bener-bener nekat banget sih. Aku gak punya skill apa-apa dan tiba-tiba kepikiran pengen jadi makeup artist. Dan yang ketiga, aku ini kuliah jurusan bahasa Inggris. Aku gak ngambil jurusan tata boga atau yang berhubungan sama makeup atau apapun itu. Aku tidak mengambil itu. Dan itu bener-bener jauh banget kan. Kenapa dari jurusan bahasa Inggris tiba-tiba jadi makeup artist. Dan itu bener-bener di luar jangkauan banget kan. Kok tiba-tiba bisa merambah ke dunia permakeupan gitu. Oke, mungkin faktor lingkungan juga bisa gitu, karena memang teman-teman aku sekeliling aku juga mereka suka makeup gitu loh. Dan seenggaknya aku ada sedikit gitu ilmu tentang permakeupan. Cuman memang ini benar-benar gak terduga banget dari seorang aku lulus dengan sarjana bahasa Inggris, tapi tiba-tiba sekarang ini aku sebagai seorang MUA. Jadi modal nekat banget. Bukan lulusan sekolah artis, makeup artist atau apa, tiba-tiba jadi makeup artist.
Nah itu adalah beberapa alasan aku kenapa aku bisa bilang kalau aku nekat banget jadi seorang makeup artist gitu kan. Memang dari dulu aku tuh suka banget dandanin orang. Misalkan kayak dandanin rambutnya, catokin atau nggak curly, pokoknya aku suka banget deh mainan-mainan kayak gitu. Tapi aku nggak pernah makeupin orang. Tapi aku seneng kalau ngedandanin orang, dan mungkin ini ada hubungannya dengan makeup artist, makanya aku suka gitu loh kalau aku makeupin orang. Karena aku untuk diri aku sendiri, aku tuh nggak pernah pakai makeup kecuali untuk keundangan ataupun acara-acara tertentu baru aku pakai makeup. Tapi untuk daily aku sendiri, aku tuh nggak pernah pakai makeup. Nah habis itu mulailah ilmu-ilmu makeup aku ada pada saat aku nontonin video beauty vlogger. Sebelumnya aku nonton YouTube kan, cuman aku nontonnya tuh kayak cover-cover lagu. Aku nggak pernah nonton yang beauty vlogger kayak gitu karena aku nggak pernah suka makeup, makanya aku nggak perlu tahu juga. Tapi aku kan dulu lagi suka-sukanya nyatok rambut, terus kebetulan di situ ada kayak di bawahnya tuh video tutorial catok gitu, catok rambut by Stefani Talita. Jadi aku nonton tuh videonya, terus aku pikir seru juga ya nonton yang gini. Nah terus di bawahnya tuh ada lagi beberapa video, terus yang aku lihat itu kayak videonya Nadia Akila, Nanda Arsinta, Stefani Rossi, aku nggak tahu Rose atau Rossi, pokoknya aku panggilnya itu. Terus kebetulan yang bikin aku tertarik banget itu adalah videonya Tasya Farasya. Kenapa? Karena menurut aku makeup dia tuh beda banget sama yang lain. Makeup dia tuh bold tapi dia berani gitu loh. Maksudnya kayak di Indonesia dengan cuaca kayak gini tuh jarang banget orang yang mau pakai makeup bold dan ganggu. Maksudnya aku sendiri aku nggak akan betah kalau pakai makeup bold kayak gitu. Nah habis aku nontonin videonya Tasya Farasya, aku tuh nggak pernah lewat sama sekali videonya, episode videonya, sampai aku tunggu video terbarunya. Karena meskipun aku nggak pernah makeup sebold dia, tapi aku tuh kagum banget dia bisa bikin makeup bold kayak gitu. Terus habis itu kemudian aku langsung lihat juga videonya Kak Suhai Salim, karena cara dia membawakan videonya tuh berbeda juga sama yang lain. Jadi tertarik juga untuk aku menontonnya, dan aku nggak pernah kelewatin video dia, dan aku selalu nunggu video dia terus-terusan gitu. Dan mulai dari situ aku tahu kan kayak primer, foundation, eyeshadow dan segala macam about makeup aku tahu dari mulai aku nonton itu. Dan tiba-tiba setelah aku sering nonton gitu, nonton YouTube beauty vlogger, hati aku tuh kayak ngomong, cobain deh kamu makeup, cobain deh aku pakai ini gitu kan. Oke, karena teman-teman aku semuanya juga pada suka makeup dan hampir girly banget ya, mereka pakai alis, pakai blush on dan sebagainya. Akhirnya aku diracunin untuk beli pensil alis waktu itu, karena pertama itu aku dialisin gitu tuh di kantin kampus, terus aku kayak tertarik gitu. So akhirnya aku cobain beli pensil alis. Dari situlah aku mulai mengenal ini gunanya buat apa, caranya kayak gimana gitu. Tapi pengetahuan aku cuma dari sekedar YouTube aja, dari para beauty vlogger. Ya termotivasi ya, kayak pengen balas dendam gitu loh sama orang-orang yang udah ngeritik dan ngetawain aku. Sebenarnya jelek banget sih, bukan balas dendam, maksudnya aku pengen nunjukin sama mereka kalau ya ini tuh hasil aku pertama gitu loh. Karena aku cuma punya ilmu tuh dari YouTube doang, nggak belajar atau apa, dan aku juga nggak pernah makeup sama sekali gitu. Cuman ya buat apa kan harus terus-terusan apa sih ngedumel tapi kita nggak ngelakuin apa-apa gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk les makeup, dan aku tuh nggak tahu kan makeup artist yang bagus tuh siapa di Bandung waktu itu. Jadi aku cuman cari di Google, beneran cari di Google gitu, terus aku nemu Lulu Makeup Studio, dan harganya waktu itu lumayan murah, lagi diskon juga. Akhirnya aku daftar lah di sana, dan nama pengajarnya itu Mbak Lulu, makanya namanya Lulu Makeup Studio. Dan Mbak Lulu itu benar-benar baik banget ya. Itu dia ngajarin aku dari basic, dari yang aku nggak tahu apa-apa sampai ya seenggaknya aku tahu lain itu untuk apa dan caranya tuh gimana, membedakan yang produk yang bagus, terus cara ngaplikasiin atau trik-triknya tuh. Dan bahkan dia ngajarin aku untuk jadi seorang makeup artist tuh attitude-nya gimana, terus cara masarin makeup kamu kayak gimana gitu. Pokoknya di situ aku bener-bener diajarin dari nol banget sampai aku tahu semuanya gitu loh. Dan mulailah pada habis itu aku
dapat job pertama aku habis lulus dari les makeup itu. Aku dapat job pertama aku itu job pertama aku lamaran, dan itu bener-bener bikin aku pusing banget karena, dan itu bikin aku deg-degan banget karena ini real life. Karena aku kalau di les makeup kan bisa sampai 5 jam gitu makeupin orang, tapi ini aku cuma punya waktu kayak sejam atau setengah jam, bahkan aku harus bisa makeupin cepet dan hasilnya harus bagus. Singkat cerita aja, habis itu aku mulai tertarik lah untuk makeupin orang. Yang pertama kali aku makeupin adalah salah satu sahabat aku yang mau aku jadiin korban sebagai makeup aku. Di situ aku pakai produk seadanya yang aku punya, kayak aku pakai BB cream, pakai loose powder dan eyeshadow yang seadanya karena aku nggak pernah pakai makeup. Dan aku mulailah makeupin temen aku itu. Habis aku makeupin nih ya, ini awal mulanya aku kenapa bener-bener sekarang pengen jadi makeup artist gitu. Di situ aku dapat kritikan, ada yang positif, ada juga yang negatif gitu loh, dan teman-teman aku banyak juga yang support, dan pacar aku juga alhamdulillah support aku banget apapun yang aku lakuin. Dan sahabat aku juga support aku, kayak mereka kasih saran, kamu kayaknya makeupnya kurang ini gitu loh. Mereka selalu ngasih saran buat aku, dan aku terima selalu saran dari mereka, dan itu jadiin aku sebagai pelajaran dong, kedepannya aku harus makeupin orang kayak gimana gitu. Tapi ada juga nih, jadi kan kehidupan tuh nggak selalu positif ya, maksudnya nggak selalu pro sama kita, pasti ada pro kontra, dan dan hal-hal yang menyakitkan. Pada saat itu aku dapat komen negatif dari beberapa orang, tapi dia kayak ngetawain makeup aku, dan mereka ngetawain gak jelas, tapi mereka nggak ngasih saran sama sekali gitu. Dan menurut aku itu ada sesuatu yang bodoh banget ya, karena ngapain sih mereka ngetawain sementara mereka nggak kasih saran. Di situ aku sakit hati banget, terus aku sampai nangis, sampai cerita gimana. Cuman alhamdulillahnya masih ada beberapa sahabat aku yang selalu support aku dan selalu ngingetin aku harus terus belajar, dan aku harus tunjukin sama mereka yang udah ngetawain aku kalau aku bisa ngelatih skill aku jadi seorang makeup artist. Job pertama aku ini, aku tuh gak punya apa-apa. Maksudnya aku belum punya makeup yang banyak gitu kan, yang bener-bener prepare untuk jadi makeup artist, enggak. Aku cuma punya makeup seadanya, brush seadanya, dan alat seadanya yang biasa aku pakai kalau aku mau ke undangan kayak gitu. Dan benar-benar nggak punya apa-apa gitu kan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk minta modal sama orang tua aku, dan akhirnya aku dikasih. Waktu itu uangnya itu aku pakein untuk beli beauty cash. Waktu itu aku beli 2,5 apa berapa aku lupa, aku beli di PVJ di Bandung. Dan yang lainnya aku dibantuin sama pacar aku, jujur aku dibantuin sama dia untuk beli beberapa barang. Dan itu cuman kayak benar-benar satu barang, blush on tuh satu, highlighter satu, loose powder satu, itu nggak ada yang bermacam-macam merek gitu loh. Dan aku beli itu sepengetahuan aku dari guru les aku, dan juga dari beauty vlogger yang sering aku tontonin di YouTube gitu. Dan mudah-mudahan aja hasilnya tidak mengecewakan. Dan pertama kali aku nge-makeup itu sejam atau 2 jam aku lupa, pokoknya hampir 2 jam, karena aku bener-bener baru pertama dan grogi banget kan kalau makeupin pertama klien gitu. Kalian bisa bayangin gimana excitednya aku dapet klien pertama, dan apalagi kliennya tuh langsung lamaran, bukan cuma wisuda doang, tapi udah lumayan ke tahap yang lumayan lah ya kalau lamaran itu. Dan aku dibayar pertama itu 250.000. Itu memang bayaran yang menurut aku worth it, dan menurut aku tinggi banget ya untuk seorang pemula gitu, karena banyak juga sih yang dibayar kayak 100.000 atau 150.000, dan aku itu pertama job aku dibayar 250.000. Bener-bener yang gak nyangka aja sih kayak gitu. Nah teman-teman, itu yang menurut aku bener-bener nekat banget sih. Aku ngambil job make up tapi aku belum punya barang-barangnya, belum punya produknya sama sekali, alat-alat make upnya gitu. Dan itu salah satu pengalaman terbaik aku sih, maksudnya itu yang bisa kita ambil hikmahnya dari perjalanan kita selama mau jadi makeup artist gitu. Dari awal aku ceritakan kayak banyak banget tantangannya, dari mulai yang ada yang setuju gak jadi makeup artist, ada juga yang ngejekin lah, ada yang cela, ataupun ada hal-hal negatif atau komen-komen negatif dari orang-orang, pasti banyak banget gitu. Tapi seenggaknya itu bisa dijadiin sama kita motivasi ya. Jadi sebenarnya beda tipis ya antara motivasi dan balas dendam. Cuman aku di sini cuman pengen bilang aja kalau
tadinya memang itu adalah sedikit balas dendam aku sama orang-orang itu, cuman akhirnya aku mikir udah dewasa, buat apa sih kayak gitu, dan jadinya perkataan mereka aku jadiin sebagai motivasi aku untuk lebih baik lagi, dan aku nunjukin sama semua orang kalau memang aku bisa jadi makeup artist gitu. Ya nekat banget kan, dari yang gak punya apa-apa, gak punya basic atau skill, terus jurusan juga gak nyambung, tiba-tiba jadi makeup artist kayak sekarang. Dan aku sepenuhnya belum jadi makeup artist yang benar-benar makeup artist. Aku harus masih banyak belajar karena aku masih mentah banget dalam dunia permakeupan. Dan di sini sekali lagi aku bukan mau sombongin aku jadi makeup artist atau gimana, tapi aku cuma mau sharing ke kalian perjalanan aku. Itu nggak mudah untuk jadi seorang makeup artist. So buat kalian semua yang cita-citanya juga tiba-tiba pengen jadi makeup artist karena sering ngeliat beauty vlogger atau ngeliat makeup artist yang kayaknya seru juga nih makeupin orang gitu, kalian harus tetap semangat dan jangan pernah pantang menyerah. Dan aku juga punya saran sama kalian, kalian jangan pernah puas sama hasil yang udah kalian dapat. Kalian harus terus asah skill kalian. Kalaupun ada komen-komen negatif kan gak usah dengerin deh, jadiin aja itu motivasi kayak aku. Jadi kalian harus bersyukur kalau kalian punya sahabat-sahabat, keluarga, dan pacar mungkin yang selalu support kalian gitu loh. Dan itu sih yang aku ambil hikmahnya selama perjalanan aku mau jadi makeup artist. Aku ngambil hikmahnya tuh banyak banget orang yang lebih sayang sama kita, banyak banget orang yang lebih support kita. Gak usah terlalu dengerin hal-hal negatif ataupun komen-komen negatif, karena pasti dunia ini tuh pasti ada aja yang komen negatif gitu. Buat kalian semua, makasih banyak udah mau nonton video aku, dan makasih banyak juga yang udah subscribe ataupun udah nyalain notifikasinya. Dan mungkin segitu aja cerita aku soal hal yang menurut aku nekat banget aku memilih jadi makeup artist. Jadi mudah-mudahan kalian juga bisa ngambil hikmahnya dari video aku. Dan kalau kalian punya pengalaman lebih nekat lagi, kalian bisa komen di bawah, ataupun kalian punya saran membuat aku harus bikin konten apa, kalian tinggal tulis aja di komen bawah aku harus bikin konten apa. Insya Allah aku bakal wujudin kemauan kalian. Kalau misalnya kalian bosen nikah cerita mulu gitu kan, bikin konten ini dong, kalian tinggal komen aja di bawah, oke? Dan sekali lagi makasih banyak udah nonton video aku. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @mutiakurniati. And see you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.